Maka ujung-ujungnya seperti kata A.F. Saifullah ya, bergantung kepada calon yang terpilih. Apakah dia dikendalikan oleh oligarki ataukah sebaliknya dia mampu mengendalikan oligarki? Atau setidak-tidaknya dia bisa bernegosiasi dengan oligarki. Jadi minimal itu. Jadi dia bisa mengendalikan atau setidak-tidaknya dia bisa bernegosiasi dengan oligarki. Jadi kita tidak bisa ya menolak kehadiran oligarki baik politik maupun bisnis di dalam politik itu sendiri. Sobat Era sekalian, jadi isu tentang bandar politik di koalisi Anies ya bukan tidak mungkin tidak ada, ya ada juga ya. Kalau kita lihat misalnya bagaimana kaitan-kaitan bisnis Surya Paloh, ke belakangnya kerjasamanya kepada siapa dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cara. Ya Sobat RH sekalian, kita mulai pagi ini ya, setelah kemarin kita ikut baca puisi, peluncuran puisi, antologi puisi Adi Mas Sardi ya. Saya membaca juga ayat-ayat revolusi ya. Jadi bisa dilihat di RH Channel ya, bisa ditampilkan thumbnailnya. Dan kita sekarang ini Sobat Era sekalian mau bicara mengenai koalisi Anies atau koalisi perubahan yang gagal melakukan deklarasi tanggal 10 November atau kemarin. Jadi ini menarik karena muncul berbagai spekulasi. Yang namanya spekulasi ya memang butuh konfirmasi, tetapi kan spekulasi penting bisa juga dianalisis. Banyak hal, misalnya isu yang berkembang soal karena belum jelasnya wakil presiden. Ada yang mengatakan karena PKS ribet ya. Kemudian bisa dianalisis juga soal pembagian jatah di kabinet ke depan. Ada yang mengatakan karena tidak mau didikte oleh cukong atau bandar ya, dan lain sebagainya. Nah, dinamika beritanya Sobat Era sekalian ya, itu misalnya menunjukkan hal-hal yang ya lumayan ya, bervariasi. Kita bacakan beberapa ya beritanya, dan kita nanti lebih pada tematik ya, lebih banyak kita analisis. Misalnya berita-berita yang berkembang. Misalnya gini, PAN goda PKS dan Demokrat masuk KIB, insya Allah tergoda. Ini kata-kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto. Jadi memang ada upaya, bukan tidak ada, untuk menggoda PKS dan PAN agar keluar dari koalisi perubahan atau koalisi Anies dan kemudian bergabung dengan KIB. Itu satu, nanti kita lihat dan kita bacakan. Kemudian ada juga pernyataan dari Anies soal PKS digoda bergabung dengan koalisi lain. Saya berkomentar pada fakta saja ya, oke ya. Kemudian Nasdem sebut deklarasi koalisi batal bukan karena cawapres belum deal. Oke. Kemudian ada juga pernyataan dari Mardhani Alisera ya. Misalnya PKS klaim koalisi pengusung Anies batal deklarasi gegara ogah dikuasai bandar ya. Tapi kemudian dibantah oleh Nasdem ya, koalisi perubahan batal deklarasi. Ini masih PKS kami sedang lawan pemodal besar yang ingin menguasai. Kemudian Nasdem bantah deklarasi koalisi pengusung Anies batal karena bandar belum sepakat. Sahabat Era sekalian, menarik ini ya. Jadi bisa saja kemudian kita lepas dari mulut buaya masuk mulut singa ya, atau lepas mulut harimau masuk mulut buaya. Sama-sama bahayanya. Dan bukan tidak mungkin bahwa koalisi ini layu sebelum berkembang. Tapi sebelum kita analisis lebih jauh ya, coba kita bacakan bacakan beberapa berita tersebut ya. Pastinya ngeri-ngeri sedap, dan Sobat Era sekalian yang pro Anies Baswedan pasti akan
empot-empotan juga jantungnya. Ini jadi nggak sih sebenarnya koalisi ini ya. Sekali lagi saya katakan ini akibat dari yang namanya presidensial threshold. Coba presidensial thresholdnya dihilangkan, kan nggak pusing, nggak susah. Tetapi partai-partai politik itu memang berkhianat terhadap demokrasi. Dia teguhkan presidensial threshold bukan karena kemauan sendiri, tapi kemauan oligarki. Sementara partai-partai disandra oleh kemauan oligarki dan kemauan istana tersebut. Akibatnya demokrasi ya seperti ini. Bahkan seorang calon presiden yang mestinya 270 juta rakyat Indonesia memiliki kemewahan untuk mengajukan calonnya sendiri, itu mesti bergantung dan tergantung dari oligarki dan ketua umum partai politik. Dan ketika kita mau menyatukan kepentingan ya agak susah. Ya, kecuali wakil presidennya itu bisa 3. Wakil presiden Anies, Ahmad Heriawan, AHY dan kemudian Khofifah Indar Parawansa. Jadi barangkali kalau 3 wakil presidennya nggak ada masalah. Tapi ini kan yang jadi persoalan adalah bahwa wakil presiden itu belum ditentukan dan tentu Anies sebagai calon presiden harusnya diberikan kewenangan hak prerogatif untuk mengajukan calon presiden agar tidak terlalu didikte misalnya. Oke, coba kita bacakan satu-satu ya. Coba kita bacakan satu isu ya. PKS klaim koalisi pengusung Anies batal deklarasi gegara ogah dikuasai bandar. Coba ya. Dari Mardani Alizera ini Detik News ya. PKS klaim koalisi pengusung Anies batal deklarasi gegara ogah dikuasai bandar. Koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat batal melakukan deklarasi kemarin ya. PKS menyebut deklarasi pendukung Anies batal karena sejumlah alasan. Politik oligarki karena high cost-nya gede. Mau nggak mau kami di koalisi perubahan lagi coba kenapa agak lama. Bocoran dikit, kami lagi lawan oligarki. Ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita. Makanya kita lagi menggalang format gerakan, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera dalam diskusi menakar proses kandidat Capres 2024 dan siapa paling berpeluang di kantor KMI Salemba. Kenapa? Sekali kita menerima bantuan dari semua freelance, pasti nanti akan terganggu. Nggak ada yang nggak. Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya 2 kaki. Ini harus dilawan, sambungnya. Mardani mengatakan pihaknya terus melakukan musyawarah dengan Nasdem dan Demokrat. Namun dia mengaku belum menemukan waktu yang tepat. Dalam menghadapi problem besar ini, harapan kami di 2024 betul-betul jadi fajar baru bagi Indonesia maju. Karena itu komitmen PKS, Nasdem dan PD untuk terus musyawarah. Waktunya kapan? In just battle time. Tinggal waktunya, tapi komitmen membersamai, ujarnya. Mardani mengatakan ada 4 hal yang menjadi pembahasan sebelum melakukan deklarasi. Keempatnya ialah platform pembangunan, strategi pemenangan, capres-cawapres, dan kandidat kabinet. Oh, luar biasa, sudah jatah-jatah ya. Teman-teman sekalian, desain gagasan ini penting. Platform pembangunan. Yang kedua tentu kita melihat bagaimana strategi pemenangan. Ketiga tentu saya sangat berharap nanti ketika diumumkan bukan hanya capres-cawapres tapi kandidat line up kabinetnya, katanya. Luar biasa ya. Jadi platform pembangunan kita, strategi pemenangan dan line up kabinet, baru capres-cawapres. 4 ini kita deklarasi imbuhnya. Luar biasa. Diketahui koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam wacana koalisi perubahan batal deklarasi 10 November ya. Oke, Ketua DPP koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS ini menepis batalnya deklarasi koalisi karena ada keretakan. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya memastikan koalisi perubahan batal dideklarasikan tanggal 10. Willy menyebut deklarasi itu kemungkinan akan dilakukan akhir tahun ya. Kemudian Willy mengatakan rencana deklarasi itu batal lantaran PKS masih harus menggelar rapat majelis syuro pada Desember nanti. Selain itu, Ketum Demokrat AHY baru pulang ke tanah air pada tanggal 10 November. Kalau itu kan alasan yang teknis, sebenarnya kalau memang sudah sepakat dari jauh-jauh hari, ya pasti bisa dipercepat lah kepulangan dari luar negeri, kemudian rapat Dewan Syuro. Masa jauh lebih penting rapat-rapat internal itu ketimbang koalisi yang sudah disepakati, seandainya memang sudah disepakati ya. Jadi ini alasan yang tidak justified ya.
bukan alasan yang sebenarnya apa yang dikatakan Willy itu. Jadi alasan teknikal yang bisa dibuat ya. Karena belum sepakat, makanya AHY pulangnya tanggal 10 November, kira-kira begitu. Karena belum sepakat, maka ada rapat internal Dewan Syuro. Tapi kalau sudah sepakat, semua kan bisa ditunda untuk deklarasi. Coba kita lihat lagi bantahan dari Nasdem ya. Oke, ini sama dengan ini ya. Koalisi Perubahan batal deklarasi, PKS kami sedang lawan pemodal besar. Ini sama ya. Nah, ini bantahan dari Nasdemnya, saudara sekalian. Nasdem bantah deklarasi koalisi pengusung Anies batal karena bandar belum sepakat. Coba kita lihat ya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali membantah batalnya deklarasi koalisi untuk pemilihan presiden 2024 yang sedianya digelar pada 10 November batal karena bandar belum sepakat. Menurut Ali, keputusan mengusung Anies sebagai capres adalah harapan rakyat. Nggak ada bandar-bandaran lah, mengusung Anies ini kan harapan. Mengusung Anies ini cerminan keinginan rakyat, ujar Ali saat ditemui di GCC. Ali tidak sepakat bahwa seakan-akan politik hanya milik orang berkantong tebal. Menurutnya proses politik berkoalisi untuk mengusung Anies dijalankan dengan riang gembira. Kebiasaan lama dalam berpolitik, politik itu seakan-akan milik orang yang berduit, politik itu seakan-akan hanya milik kader partai. Enggak adalah, politik itu milik anak bangsa. Biarlah kemudian proses politik ini kita jalani dengan riang gembira tanpa ada intrik, ujar Ali ya. Dirinya meminta setiap partai politik mengusung kebijakan masing-masing. Ali berkata tidak perlu menduga-duga apa yang terjadi di internal parpol lain. Akan semakin baik kalau tiap-tiap partai mengomentari kebijakannya sendiri-sendiri. Tidak perlu kita mengomentari kebijakan partai lain soal menduga-menduga apa yang terjadi di partai orang, kata Ali. Kalau bicara tentang partai orang, kita juga itulah cerminan diri partai tersebut, sambung politikus senior Nasdem ini. Oke, sobat era sekalian ya. Ya, memang kita tidak boleh mengurusi partai lain kalau kita tidak ada kaitannya dengan partai tersebut. Tapi kalau ada kaitannya dengan partai tersebut, ya bagaimana? Misalnya dalam hal ingin koalisi seperti ini, tentu PKS akan mempermasalahkan gerak-gerik Nasdem misalnya. PKS akan mempermasalahkan Demokrat dan lain sebagainya. Sebagai contoh ya, kalau isu bandar ini ya kita tahu juga bahwa saya sudah katakan, kalau kita petakan posisi ya secara umum, maka bandar-bandar politik ini ya akan lebih banyak membackup calon atau putra mahkota istana. Nah, sekarang putra mahkota istana kita belum tahu ya, apakah resminya Ganjar karena belum dideklarasikan juga, apakah akhirnya nanti beralih kepada Prabowo. Tetapi kalau berdasarkan informasi ya, analisis yang berkembang, maka putra mahkota Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo karena dia putra mahkota Jokowi, tentu dia memiliki keuntungan, konon lebih didukung oleh oligarki bisnis. Let's say 9 naga misalnya. Tetapi sudah menjadi kebiasaan yang namanya 9 naga atau siapapun cukong-cukong atau bandar-bandar politik itu tidak pernah bermain satu kaki. Dia akan juga bermain 2 kaki. Jadi kalau ada calonnya 3, bermain 3 kaki. Jadi whoever yang winning the election, ya dia tetap akan menjadi bagian dari pemerintahan. Maka ujung-ujungnya seperti kata A.F. Saifullah ya, bergantung kepada calon yang terpilih. Apakah dia dikendalikan oleh oligarki ya? Apakah dia dikendalikan oligarki ataukah sebaliknya dia mampu mengendalikan oligarki, atau setidak-tidaknya dia bisa bernegosiasi dengan oligarki. Jadi minimal itu. Jadi dia bisa mengendalikan atau setidak-tidaknya dia bisa bernegosiasi dengan oligarki. Jadi kita tidak bisa ya menolak kehadiran oligarki baik politik maupun bisnis di dalam politik itu sendiri. Mereka akan senantiasa ada dalam masa pemerintahan apapun, tetapi yang paling penting adalah bagaimana penguasa yang terpilih, presiden yang terpilih itu tidak tunduk pada mereka, mampu membawa mereka pada ruang negosiasi setidak-tidaknya atau bahkan menundukkan mereka agar kemauan presiden ya yang mengatasnamakan kemauan rakyat banyaklah yang didahulukan atau dimenangkan atau paling tidak ya ditempatkan di tempat prioritas ya. Oke, sahabat era sekalian, jadi isu tentang bandar politik di koalisi Anies ya bukan tidak mungkin tidak ada. Ya ada juga ya. Kalau kita lihat misalnya bagaimana kaitan-kaitan bisnis Surya Paloh, ke belakangnya
kerjasamanya kepada siapa dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu adalah fenomena yang tak terhindarkan ya, kita tidak boleh menutup mata. Tetapi nanti sejauh mana mereka yang terpilih itu mampu ya untuk kemudian menundukkan atau bernegosiasi dengan oligarki itu satu soal ya. Jadi apa yang dikatakan Mardhani Alisera itu saya tidak ingin membantahnya semua, pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada ya. Cuma juga tentu ada alasan lain ya. Kalau tadi Mardhani menyebut misalnya kabinet ya, menyebut platform pembangunan, oke lah, platform pembangunan kan sesuatu yang bisa dibicarakan karena kan cenderung dia abstrak, kecuali tadi ya prinsipil, misalnya tiba-tiba PKS ingin memasukkan ide-ide tentang syariah dan lain sebagainya. Nah itu barangkali agak alot negosiasinya dengan Demokrat dan tentu dengan Nasdem ya. Tetapi kalau dia misalnya platform yang sifatnya umum, demokrasi, konstitusi, ya, hak asasi dan lain sebagainya, barangkali jauh lebih mudah dinegosiasikan. Tapi kalau kita lihat yang tadi katanya 4 lini, 1 lini terakhir adalah line up kabinet. Nah ini juga akan memunculkan pertengkaran di awal ya, menyangkut jatah-jatahan. Tentu misalnya ya, Nasdem sudah mendeklarasikan Anies. Nah 2 partai ini menganggap bahwa Anies itu belongs to Nasdem, padahal enggak juga. Misalnya polling kita mengatakan justru orang-orang tidak memilih Nasdem dalam koalisi ini, memilih PKS. Jadi kalau PKS misalnya berpikir bahwa pencalonan Anies hanya menguntungkan Nasdem, ya keliru. Karena justru kalau mereka tempel Anies terus, ya bawa Anies kemana-mana, itu bahasa politik Anies itu jauh lebih dekat ke PKS. Dan memang kemudian pemilih dari 3 koalisi ini, ya, mereka yang masih independen mungkin tidak belongs to political party tertentu, maksudnya tidak simpatisan Nasdem dan Demokrat, cenderung kepada PKS. Jadi menurut saya kalau PKS terlalu ribet nanti malah banyak hal yang lolos dari republik ini ya. Salah satunya adalah bagaimana kita ingin mengubah sebuah rezim yang menurut saya dalam 2 kali pilpres ini betul-betul tidak mempraktikkan demokrasi yang genuine sesuai dengan cita-cita the founding parents kita ya, ketika menegakkan negara ini, mendeklarasikan kemerdekaan kita, dan juga ketika ada perubahan konstitusi dalam kurun 1999-2002. Oke, itu satu hal ya. Jadi kita tidak bisa mengingkari bandar itu ada, tetapi tadi bagaimana cara kita menghandle-nya. Oke. Soal yang digoda tadi, coba kita bacakan Yandri Susanto ya. Apa sih bentuk godaan yang mereka tawarkan terhadap koalisi ini sehingga goda-menggoda itu menjadi hal yang gawat ya, hal yang barangkali perlu diperhatikan betul ya. Oke, PAN goda PKS dan Demokrat masuk KIB, insya Allah tergoda. Luar biasa ya. Ini yang menyampaikan Yandri Susanto ya. Oke, Wakil Ketua Umum, ini Detikcom juga, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan pihaknya masih terus mengajak partai politik lain untuk bergabung dengan KIB. Oke, Yandri mengatakan PKS dan Demokrat, parpol yang berencana membentuk koalisi perubahan bersama Nasdem, turut digoda. Semua kita goda lah, PKS dan Demokrat semua kita goda. Masa enggak kita goda? Insya Allah tergoda. Bisa salah satunya ada PKS, ada Demokrat. Semua kita komunikasikan, bisa-bisa bergabung, komunikasikan jalan terus, kata Yandri. Ini susahnya elit-elit politik hanya memikirkan perut mereka saja ya. Yandri lalu menepis adanya anggapan ajakan itu dilakukan untuk menjegal Anies Baswedan yang telah dideklarasikan Nasdem. Iyalah, gimana coba. Isu penjegalan Anies diketahui sempat menguat bersamaan rencana koalisi Nasdem dengan PKS dan Demokrat. Kita nggak ke sana, kita mau koalisikan belum tentu siapa capresnya, kata Yandri. Ya itu pura-pura dalam perahu namanya. Bukan upaya penjegalan, itu bagus dalam alam demokrasi kita. Bagaimana dalam oke, nanti kita bahas ya. Bagus di mana dalam alam demokrasi? Membangun kesepahaman, walau nanti berbeda tetap saling menghargai, menjaga dimensi demokrasi kita, lanjut dia. Meski telah dideklarasikan Nasdem, Yandri menekankan Anies belum dipastikan bisa maju di Pilpres. Yandri berbicara syarat pencalonan perlu 20%, ya itulah masalah ambang batas ya. Kalau belum didaftarkan ke KPU ya belum fix lah. Kalau daftar ke KPU lengkap itu fix.
Kalau masih deklarasi, masih wacana-wacana, belum fix kalau didaftarkan ke KPU dengan syarat 20% dukungan, baru itu sah katanya. Susah sekali mau menjadi calon presiden di Republik Indonesia ini ya. Di tempat lain orang bisa mengatakan saya calon presiden, daftarlah dia ke KPU. Lalu dia fundraising, kemudian dia kampanye kemana-mana, dan kalau tidak berhasil, gagal, dia mengundurkan diri. Itu yang benar. Kalau ini kan enggak. Enggak bisa saya katakan pasti A, pasti B, enggak juga. Yang penting komunikasi jalan terus. Membangun kesepahaman penting. Di ujungnya bagaimana nanti kita lihat katanya. PAN juga ajak PDIP dan PKB, luar biasa. Tak cuma PKS dan Demokrat, Yandri mengungkap pihaknya juga mengajak PDIP dan PKB. Yandri memastikan komunikasi dengan keempat parpol berjalan baik. Semua partai kan baik, ini kan tidak ada kata final siapa yang diusung koalisinya, apa yang final, kan belum. Maka komunikasi itu berjalan normal saja, tidak ada masalah, kata Yandri. Bahwa hasilnya nanti bagaimana kan tidak tahu. PAN terus melakukan komunikasi, ya betul, dengan PKS, Demokrat, PDIP, dengan yang lain kita tetap, dengan PKB kita tetap, katanya. Oke, sobat era sekalian ya, kalau semua diajak bergabung dengan KIB, pertanyaannya sederhana. Oke, kalau misalnya Demokrat diajak, PKS diajak, maka koalisi dengan Nasdem bubar. Anies nggak bisa nyalon. Oke, kan begitu. Kalau PKB diajak, koalisi dengan Prabowo bubar. Prabowo nggak bisa nyalon. Kalau PDIP ikut bergabung juga, berarti PDIP tidak menggunakan golden tiketnya, titanium tiketnya untuk mengajukan calon sendiri. Ya, berarti tidak akan ada calon yang lain. Maka calonnya adalah KIB++. Nah, perkiraannya KIB++ itu ya Ganjar lah, kira-kira begitu ya. Ganjar Pranowo KIB++. Calon wakil presidennya tidak terlalu penting, tetapi tetap dengan restu oligarki. Maka partai yang tersisa tinggal Nasdem dan Gerindra. Apakah kemudian skenario ini akan menyatukan Anies dan Prabowo? Kalau menyatukan Anies dan Prabowo, siapa yang menjadi presiden, siapa yang jadi wakil presidennya? Karena diperkirakan dua-duanya pasti akan ngotot. Prabowo tidak mungkin dong turun menjadi wakil presiden. Anies juga tidak mungkin mau turun. Walaupun the worst skenario bergantung pada Nasdem juga. Apakah kemudian nanti Prabowo Anies atau Anies Prabowo? Seandainya semua digoda dan semua tergoda ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Yandri itu juga bukan tidak sehat bagi demokrasi. Jadi yang sehat bagi demokrasi itu adalah ya kan, silahkan partai-partai mencalonkan calonnya masing-masing. Silahkan aja. Harusnya sobat era sekalian ya, harusnya yang dilakukan itu seperti Nasdem. Dia deklarasikan calon presiden lalu mengajak partai lain yang sepakat. Bukan seperti sekarang ini. Bergabung dulu tapi calon presidennya nggak jelas. Jadi akibatnya apa? Yang terjadi adalah seperti kita main umpet-umpetan. KIB sampai sekarang nggak pernah menyebut siapa calon presiden mereka. Bayangkan ada koalisi tapi tidak menyebut calon presidennya. Lalu koalisi itu dimasukkan apa? Dimaksudkan untuk pembangunan. Nonsense. Koalisi di dalam pilpres itu selalu dimaksudkan untuk memenangkan pertarungan. Nah, calonnya gelap-gelapan. Tetapi orang paham bahwa KIB hanyalah vehicle bagi istana untuk menjagokan Ganjar Pranowo. Sederhana kan? Tetapi apakah nanti final say-nya seperti itu? Belum tentu juga. Karena istana punya dua skenario. Kalau tidak Ganjar, mungkin bisa saja Prabowo. Tapi one thing for sure yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya mematahkan, ya, menghilangkan koalisi Anies Baswedan. Karena kalau koalisi Anies Baswedan sudah patah, maka mudah bagi istana. Istana tidak akan sulit untuk memenangkan pertarungan karena siapapun yang menang mereka akan bahagia. Kira-kira begitu. Mau Ganjar menang, oke. Mau Prabowo menang, oke. Nah, barangkali kalau Prabowo masalahnya bagi PDIP karena Gerindra yang akan jadi moncer. Tapi istana belum tentu. Apalagi secara chemistry Prabowo dan Jokowi bisa sangat dekat, ya, bahkan dibandingkan dengan Ganjar sekalipun. Karena kalau Prabowo dengan Jokowi terkesan egaliter, ya kan? Tapi kalau Jokowi dengan Ganjar terkesan ada stratifikasinya, ya, paling tidak adik kakak, kira-kira begitu ya. Kalau dengan Prabowo itu walaupun cuma menterinya,
tapi terkesan kolega. Nah, sekarang tinggal bergantung pada Jokowi, mana yang lebih enak diajak ngomong sama adik ya, di mana beban itu biasanya sebagian besar di kakak, atau ngomong sama kolega yang setara. Nanti kita akan lihat ke depannya. Tapi sekali lagi menggarisbawahi Yandri Susanto, ya harusnya nggak begitu dong, nggak digoda untuk lepas dari koalisi. Jadi misalnya ya, kalau Anda misalnya mau sehat demokrasinya, ya bilang aja, kami mencalonkan Ganjar Pranowo, ada partai yang mau ikut nggak? Itu dong harusnya, bukan tiba-tiba ikut ke KIB seperti black market gelap. Kita tidak tahu siapa calonnya, tapi yang paling penting adalah Anies nggak jadi kan, kira-kira begitu. Waduh gawat kalau begitu ya. Oke, jadi seolah-olah misi KIB pertama adalah bagaimana menghancurkan koalisi perubahan atau koalisi Anies ini. Kalau koalisi ini sudah hancur, sudah tidak bisa mencalonkan Anies, ya udah, mereka tinggal berpesta pora di antara koalisi istana saja. Nah, ini menurut saya Pilpres kita tidak akan genuine ya, tidak akan fair, tidak akan kita melihat sebuah pertarungan yang benar-benar luar biasa. Yang terjadi adalah nanti ya seperti sekarang, siapapun yang menang akan terserap ke kabinet. Jadi bagi-bagi jabatan di antara mereka, dan barangkali ceritanya Nasdem ditinggalkan sebagai oposisi, plus jangan-jangan Gerindra juga ditinggalkan sebagai oposisi, atau jangan-jangan Gerindra bahkan tidak menjadi oposisi lagi juga. Jadi hanya satu-satunya oposisi biar sah itu adalah Nasdem saja ya, sebagai the common enemy. Kita lihat nanti ke depannya ya. Oke, coba kita lihat lagi sahabat sekalian ya, kita tematik saja. Coba kita lihat lagi ini Anies soal PKS digoda bergabung dengan koalisi lain. Saya berkomentar pada fakta saja ya. Tapi ini Anies yakinkan kader Nasdem soal koalisi dengan Demokrat PKS. Coba kita lihat juga. Kemudian Nasdem sebut deklarasi koalisi batal bukan karena cawapres belum deal. Oke, coba lihat ini, kita lihat Anies meyakinkan ya kader Nasdem. Oke, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan memastikan koalisi Nasdem dengan Demokrat dan PKS segera terbentuk. Hal ini disampaikan Anies saat menghadiri perayaan hari ulang tahun Partai Nasdem ke-11 di GCC. Oh, rupanya ulang tahunnya 10 November ya. Sekarang kita bersama Nasdem, insya Allah dua partai lainnya akan bersama-sama kita. PKS bersiap, Demokrat bersiap, dan nanti bersama-sama Nasdem, Demokrat, PKS jalan bersama-sama, kata Anies ya. Untuk jalan bareng misinya harus sama, misinya bersama, dan untuk itu kita harus kejar sama-sama, sambungnya. Anies menyebut deklarasi yang awalnya direncanakan berlangsung 10 November atau hari saat dia berbicara mesti ditunda sebab mekanisme pembahasan Partai Demokrat dan PKS belum selesai. Setelah tuntas, tapi kita optimis, insya Allah segera untuk koalisi kita bersama-sama, nanti kita jalan bareng-bareng, ujarnya. Anies terlihat mengenakan batik emas dan abu-abu dengan celana hitam. Anies tiba seorang diri dan disambut oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Sembari berjalan menuju lokasi, kader Nasdem antusias dan berebut ruang untuk bisa selfie bersama Anies. Tak terganggu, Anies menyambut permintaan selfie dengan tersenyum. Agak aneh juga ya, yang in charge untuk ngurusin Anies ini kelihatannya cuma Willy Aditya saja ya. Jadi sobat era sekalian, Willy Aditya adalah junior saya dan Anies di UGM ya. Jadi dia angkatan UGM yang lebih muda daripada kami ya. Saya dan Anies itu satu angkatan, sama-sama 89. Ya nggak mungkin juga Anies bilang saya pesimis dengan koalisi Demokrat dan Nasdem. Pasti dia akan bilang begitu. Pasti dia bilang akan optimis ya. Itu artinya itu sebuah hal yang ya mesti itu yang harus dia katakan. Tidak mungkin dia mengatakan barangkali siap-siap kita tidak akan jadi dan lain sebagainya. Tetapi fakta di lapangan memang sepertinya pembicaraan masih alot. Pembicaraan sepertinya tidak mudah untuk dibungkus ya. Oke. Nasdem sebut deklarasi koalisi batal bukan karena cawapres belum deal ya. Coba kita bacakan lagi satu lagi ini ya. Oke. Nasdem sebut deklarasi koalisi batal bukan karena cawapresnya belum deal.
Oke, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut deklarasi pembentukan koalisi parpol batal digelar hari ini. Kemarin maksudnya ya, mekanisme internal Demokrat dan PKS belum rampung. Ali mengatakan pembatalan deklarasi bukan karena belum ada kesepakatan soal cawapres, ya. Oke. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa setiap partai itu punya mekanisme sendiri-sendiri, tidak ada deal-dealan. Soal cawapres ini kan bukan dagang sapi, kata Ali saat menghadiri perayaan hari ulang tahun tadi ya. Ulang tahun Nasdem. Ali mengklaim saat ini proses yang dilalui oleh PKS terus mendekati akhir. Bukan berarti bahwa koalisi itu ada masalah, tidak. Kalau hari ini teman-teman PKS mengatakan sudah 90%, kalau saya bilang hari ini sudah naik 2% jadi 92%. Koalisi itu sudah insya Allah akan terbentuk, ujarnya. Ali menjelaskan rencana deklarasi 10 November itu direncanakan bertepatan dengan hari ulang tahun Nasdem dan bisa menjadi hadiah besar. Namun menurutnya Nasdem tetap menghormati proses internal masing-masing partai. Makanya nggak mau karena 10 November ulang tahun Nasdem, lalu ada 3 partai di dalamnya ya. Mungkin karena tanggal ya. Oke. Menurutnya ya itu sama ya. Alasannya karena Agus Harimurti baru pulang, kemudian ada rapat Dewan Majelis Syuro di PKS dan lain sebagainya. Oke, sobat era sekalian, itu tadi ya variasi beritanya dan kemudian juga hal-hal yang barangkali bisa kita bahas lebih lanjut. Jadi sobat era sekalian, saya membayangkan ada 2 hal yang barangkali secara pragmatis belum deal. 1 adalah calon wakil presiden dan 2 adalah komposisi kabinet. Bayangan saya begitu. Ya udahlah, kita realistis saja. Nggak mungkin lah bicara soal wah ini bandar, cukong dan lain sebagainya. Apa iya gitu ya. Nah, itu kan terlalu idealistik. Tapi yang secara pragmatis partai politik akan menghitung saya dapat apa ikut dalam koalisi ini. Oh yes, this is koalisi perubahan, tapi saya dapat apa? Nah, ketika dia bicara saya dapat apa, maka saya kira masuk akal ketika dia menghitung. Oke, misalnya Demokrat mengatakan atau PKS mengatakan oke, kami nggak dapat cawapres. Tapi bagaimana dong komposisi kabinetnya? Ya, lalu Demokrat mengatakan enggak dong, kami harus cawapres. Tapi kami komposisi kabinet pengen juga. Atau yes, kami tidak cawapres tapi komposisi kabinetnya bagaimana. Nah, sementara Nasdem akan ditekan dan akan tertekan. Karena seolah-olah Nasdem sudah memiliki Anies Baswedan. Jadi logikanya agak aneh. Seolah-olah Nasdem sudah memiliki Anies Baswedan. Sehingga wakil presidennya itu harus either dari PKS atau Demokrat. Jadi logika yang terbangun, Anies Baswedan tidak milik mereka bersama. Anies Baswedan milik Nasdem, sementara AHR milik PKS, AHY miliknya Demokrat. Nah, kalau cara berpikir itu terus-menerus ada, ya kan, di mana Demokrat terus-menerus lebih membela katakanlah AHY, kemudian PKS lebih membela AHR, Ahmad Heriawan, ya saya kira agak berat. Karena tentu Nasdem juga akan mikir, loh, Anies kan bukan kader kami juga, kok komposisi kabinetnya kami harus banyak mengalah. Misalnya begitu ya. Let's say kalau kita mau jujur, komposisi kabinet harus katakanlah let's say begini, komposisi kabinet 20%, 20%, 20%, berarti 60%. 60% komposisi kabinet untuk ketiga partai. Tapi karena mereka nggak jauh-jauh amat ya, 50, 54, 59 kursi itu kan relatively sama lah. Sehingga katakanlah mereka mendapatkan porsi 20. Nah, lalu 40%-nya untuk profesional di luar partai politik. Bisa nggak disepakati seperti itu misalnya? Ya adalah, kita hanya bisa menduga-duga. Tetapi kalau memang omongan Mardhani kita pegang, ya memang nggak gampang. Mau menyepakati calon wakil presidennya saja tidak gampang, apalagi sekaligus dengan line up kabinet. Waduh, lebih nggak gampang lagi. Oke, ya kita lihat nanti ya. Jadi silakan ya dikomentari lebih lanjut, dan itu isu tentang keretakan koalisi ya, koalisi Anies digoyang, Demokrat PKS digoda, akankah layu sebelum berkembang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.